ternyata ya dok, pertanyaan saya, kan doktif bilang sudah terakreditasi. Ternyata pada waktu di BPOM doktif sendiri bilang belum terakreditasi. Berarti kan tandanya berbahaya itu kan? Jangan ngomong kayak gitu dok. Dan pada saat doktif uji di lab yang memang belum terverifikasi, Prof. Belum terverifikasi, Prof. Hai guys, ketemu dengan Doktif Detektif. Seperti yang kalian dengar tadi ya, Doktif pengen mengklarifikasi. Tapi sebelumnya Doktif memohon maaf ya buat Mbak DP kalau misalnya keberatan kemarin foto terus diposting ya. Yang jelas tidak ada maksud niat untuk menyerang Mbak DP atau meminta Mbak DP untuk mendukung Doktif, nggak ada. Jadi Doktif mohon maaf, sudah Doktif take down. Doktif nggak pengen pansos sama Mbak DP dan Mbak DP juga jangan pansos sama Doktif ya. Jadi kita sama-sama berjalan di tracknya masing-masing. Mbak DP spesialisnya di dunia artis dan musik atau perdangdutan, dan Doktif spesialisnya di bisnis perskincarean. Sudah 17 tahun sayang ya. Doktif dokter dan ahli formulasi skincare. Jadi kita berdiri sesuai dengan jalurnya. Jangan saling ngotak-ngatik. Doktif nggak pernah ngotak-ngatik soal perdangdutan, Mbak DP juga jangan ngotak-ngatik soal perskincarean karena nggak ngerti. Salah satu yang Doktif ingin klarifikasi masalah kata-kata Doktif di pagi-pagi ambiar jika lab SIG sudah terakreditasi. Betul, 100% itu adalah fakta. Lab SIG sudah terakreditasi seperti sertifikat yang bisa ditunjukkan oleh Doktif ini. Bisa dibaca ya Mbak DP ya? Berarti bener ya, fakta ya yang Doktif sampaikan, bukan hoax ya. Yang kedua, kata-kata Mbak DP bahwa Doktif di Badan POM bilang bahwa belum terakreditasi. Mbak DP, tolong jangan tantrum. Gunakan hati yang tenang, pikiran yang jernih. Pada saat di Badan POM, Doktif bilang belum terverifikasi, bukan belum terakreditasi. Berbeda makna. Verifikasi maksudnya Doktif itu belum diverifikasi oleh negara. Yang diverifikasi oleh negara itu hanya lab dari Badan POM dan lab dari Mabes Polri, lab 4. Banyak lab swasta, misal selain SIG, Tufno, lab Kesda. Lab Kesda loh, itu sendiri belum diverifikasi oleh negara. Jadi berbeda konteks. Jadi Doktif mohon sudahlah. Mbak DP bilang Doktif disuruh meminta maaf. Karena apa? Salah tuh ngomongin hasil labnya. Nggak akan Mbak DP, Doktif nggak akan minta maaf. Karena yang Doktif sampaikan adalah hasil dari lab. Dan lab itu, ya emang itu, kan Doktif membacakan hasil lab. Untuk Dokter Gregory, Doktif ingatkan lagi ya, SPF dari sunscreen yang Dokter Gregory jual pada saat produk yang Doktif beli, itu SPF-nya emang cuma 1. Buktinya banyak dokter kok yang mengakui hasil lab yang mereka lakukan dengan hasil lab ujinya Doktif itu sama. Cuman mungkin Dokter Gregory aja yang panas, yang tantrum. Yang lain-lainnya enggak. Bahkan Dokter Mufid, suami dari Dokter Reza Gladys pun mengakui bahwa sunscreennya yang paket balonku ada 5 itu juga nggak sesuai SPF-nya. Terus masalahnya di mana? Doktif menunjukkan ke masyarakat dan ingin perbaikan. Hanya itu. Jadi tolong, kalau misalnya ingin netral, berdirilah di netral. Jangan cuma mendengarkan dari satu sisi doang. Jelas 17 tahun Doktif bergerak di dunia perskincarean, Doktif ngakuin bahwa Doktif ini ahli formulator. Kalian kalau mau berdebat formulator, ayo barengan sama Doktif. Tapi kalau dengan Mbak DP kan bukan bidangnya Mbak DP. Oke ya Mbak DP, di sini Doktif nggak ingin memperpanjang. Kalau misalnya Mbak DP ada masalah dengan Teh NM, kalau emang kalian ada dendam itu urusan kalian. Gak ada urusannya sama Doktif. Berarti nggak ikut-ikutan itu. Salam sayang, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Buat Doktif, saya sudah lihat VT-nya Doktif ya. Terima kasih kalau Doktif sudah minta maaf dan sudah men-take down foto. Nah gitu dong dok, supaya orang-orang itu nggak melihat saya seolah-olah saya berpihak kepada Doktif. Ingat bahwa saya itu berpihak kepada pemerintah, begitupun juga Doktif. Jangan pernah membangkang apa yang dikatakan pemerintah. Jadi kan Doktif itu tinggal di negara hukum, jadi tetap harus ada aturan-aturannya yang dimana semestinya Doktif harus bisa jalankan dengan baik supaya tidak terjadi huru-hara Doktif. Masih banyak cara kok Doktif, seperti dokter-dokter yang lain pun juga dalam mengedukasi masyarakat yang belum paham tentang dunia perskincarean. Doktif bilang saya harus fokus kepada bidang saya. Doktif juga kayak gitu, edukasilah sesuai dengan apa yang memang tugasnya Doktif untuk dunia perskincarean. Nah, untuk yang tidak menjadi kewenangan Doktif jangan dilakukan.
Salah satu contoh, nggak usah lah doktif ibaratnya merepost ngomongin tentang masalah saya dengan si A, dengan si B. Kan ada tuh saya lihat doktif nge-repost gosip-gosip, ya kan. Nggak usah lah doktif ya, jadi biar nggak timbul huru hara. Begitupun juga doktif fokus aja ke edukasi biar tidak ke yang lain-lain. Supaya seperti awal dulu mengembalikan image doktif yang kita semuanya respect tadinya gitu loh ya doktif. Terus kemudian untuk mengenai sekali lagi ya dok, mengenai fokus, doktif pun juga harus fokus mengedukasi dengan cara yang baik supaya tidak huru hara. Nah kalau misalkan doktif nyuruh saya fokus untuk menyanyi, doktif juga sama. Kalau doktif tidak paham tentang dunia entertainment, apalagi tentang pergosipan, pergimikan, lebih baik dokter silent dan diam. Gak usah merepost seolah-olah menyuruh pendukung-pendukungnya doktif untuk bergosip dan bergibah. Itu tidak baik doktif. Jangan dilakukan ya doktif ya. Jadi kan doktif gak paham apa itu pergimikan, apa itu settingan di dunia entertainment ya kan. Gitu ya doktif. Karena dari dulu orang tuh tahu yang namanya Dewi Persik tuh apa adanya. Dan sensasional memang. Karena memang dari dulu dulu ya dok, bukan kita bicara sekarang. Dulu kalau untuk urusan settingan, pergosipan, kalau doktif mau lihat jejak digital Dewi Persik, banyak banget kontroversi Dewi Persik di zaman dulu. Ini biar doktif paham, ya dok. Nah sekaligus juga aku sebagai masyarakat biasa nih, saya tidak berbicara sebagai artis. Dok, udah dong dok, gak usah ngomongin baju-baju orang, gak enak gitu kan. Baju ini, baju itu, kan dokter sama-sama jualan. Ya kan, gak usah lah dok, itu loh yang bikin huru hara jadi sumpek ngelihatnya dok. Ya, jadi kita fokus di bidang masing-masing. Edukasilah dengan yang baik, jangan sampai huru hara. Jangan pernah membangkang apa yang memang sudah kita percayakan kepada institusi negara, yaitu BPOM. Bagaimana kerjasamanya dengan baik supaya tidak terjadi huru hara. Kan ingin membantu antar sesama ya, karena saya pun juga sebagai konsumen, saya berhak untuk mencari skincare yang bagus, yang cocok untuk saya dan sehat. Terima kasih dokter, mohon maaf lahir dan batin ya. Tanggapan NTDP. Kok bisa buka store di Gandaria City? Buka store di Gandaria City guys, itu sudah dibikin dari tahun lalu, which is kejadian ini belum ada. Dia nggak mikir bahwa kebohongan dia akan terbongkar. Jadi dia buka store itu tuh udah dari tahun lalu, karena harus direnovasi dan lain-lain. Jadi sebelum ada kejadian ini dia masih pede dengan dia membuka store di Gandaria City. Lah sekarang udah kayak begini, semuanya udah kebongkar. Dia buka store juga percuma, nggak akan ada yang beli. Bukannya mau menjatuhkan dia ya, tapi udah percuma. Tapi dia pun kalau nggak buka pun dia rugi karena dia sudah bayar kan. Dan kalau kita udah bayar tempat kan nggak bisa dikembalikan uangnya. Jadi dia buka itu juga karena terpaksa. Sebetulnya di hati kecilnya Rahma Ular ini dia udah malu sangat. Tapi mau gimana, namanya udah gitu kan, ya sudah. Jengger tuh maksudnya apa sih? Nggak tahu juga gue. Coba kalian tanya tuh si Burik DP. Jengger tuh apa? Jengger tuh untuk siapa? Tanya. Karena gue nggak tahu jengger tuh apa. Perasaan foto bugil gue nggak tersebar, jadi gue nggak tahu jengger tuh apa. Yang dimaksud si Burik DP itu jengger tuh untuk siapa? Coba kalian tanya. Niki Agnes Jennifer diselingkuhin. Iya tahu, udah lihat di TikTok. Kak, komen tentang si Burik dong. Apa yang mau dikomenin tentang Burik guys? Kan kalian bisa lihat sendiri, orangnya begitu. Kalau kita sedang bicara sesuatu hal yang viral, dia paham betul tentang apa yang dibicarakan, enak. Lah kalau si Burik
kan ngomong sesuatu yang viral tapi dia pun tidak tahu apa yang dibicarakan, kan aneh. Jadi apa yang mau dibahas tentang si DP burik ini kan juga gue bingung. Contoh dia ngomongin soal skincare. Pertama dia nggak punya skincare, dia nggak tahu skincare itu apa aja ingredientsnya. Terus dia mau ikut nimbrung di permasalahan skincare. Lah, dia punya bisnis skincare juga enggak. Jadi apa yang mau ditanggapin dari hasil dia tantrum di live TikToknya aja gue bingung. Mamet lagi di Purwokerto. Gimana kabar Loli? Baik. Jadi sebelum gue udahin ya live TikTok ini, gue tuh mau menyampaikan sesuatu. Nih kalian pasti banyak yang rekam. Ya, ketika kalian ikut nimbrung dalam satu hal, setidaknya kalian cari tahu dulu. Jadi kalau ngomong tuh nggak salah-salah. Contoh tentang skincare, kalian cari tahu dulu ya. Skincare itu kayak mana, by data kalian cari tahu ya. Jangan asal ikut nimbrung. Kayak gue nih, contoh, gue suka nimbrung ya kasus-kasus yang ada di sosial media. Gue itu cari tahu dulu by data guys, nggak bisa kita langsung berucap gitu. Karena apapun yang kita omongkan itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa kita asal ucap gitu. Gitu ya. Karena bentar lagi azan maghrib, daripada nanti kalian bilang gue kafir, mendingan kita sudahi dulu ya live ini. Support Ci Agnes, support guys. Dia tuh perempuan strong juga dia. Oke lah, bye. Di BPOM Doktif sendiri bilang belum terakreditasi. Berarti kan tandanya berbahaya itu kan? Jangan ngomong kayak gitu dong. Dan pada saat Doktif uji di lab yang memang belum terverifikasi. Saya ingin melihat sahabat saya Dewi Persik dan juga dokter detektif bisa saling memahami agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut. Halo guys, saya mau memberikan sedikit klarifikasi terkait situasi yang belakangan ini berkembang antara Dewi Persik dan juga dokter detektif. Semua ini bermula dari program Pagi-Pagi Ambyar. Waktu itu dokter detektif sempat bertanya kepada saya tentang acara tersebut. Karena saya sendiri pernah tampil di sana, saya pun bilang, wah Doktif harus datang ke Pagi-Pagi Ambyar, itu ratingnya bagus banget. Awalnya Doktif masih mempertimbangkan, tetapi akhirnya memutuskan untuk hadir. Namun setelah kehadiran Doktif di Pagi-Pagi Ambyar, ada pernyataan DP yang menyebutkan bahwa rating acaranya turun. Nah, ini tentu sangat disayangkan. Mungkin pernyataan itu terlontar secara spontan ya, tetapi akhirnya memicu reaksi. Saya melihat bahwa Doktif juga menanggapi hal ini melalui live-nya dan menjelaskan bahwa dirinya tidak seharusnya disalahkan atas hal tersebut. Selain itu, dalam live Doktif juga sempat muncul pembahasan mengenai terverifikasi dan terakreditasi dikaitkan dengan statement DP di live-nya, kemudian menjadi pembahasan dan juga bahan diskusi di konten saya. Verifikasi yang dimaknai oleh Doktif adalah verifikasi oleh negara yang masuk dalam ranah pengadilan. Dalam hal ini hanya Lab BPOM dan juga Mabes Polri. Saya ingin menegaskan bahwa Dewi Persik adalah sosok yang sangat baik. Saya mengenal beliau sebagai seorang artis yang memiliki banyak kebaikan, meskipun tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Begitu juga dengan Doktif, saya sudah mengenalnya kurang lebih 25 tahun dan beliau adalah orang yang sangat baik tentunya. Pada akhirnya, saya berharap perdebatan ini tidak berlarut-larut. Saya ingin melihat sahabat saya Dewi Persik dan juga dokter detektif bisa saling memahami
agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut. Mari kita fokus pada hal-hal yang positif dan saling mendukung untuk netizen stop menghujat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ini masalahnya adalah berebut kepentingan. Masih belum paham. Gue juga nggak paham, Dep, sama omongan lu, Dep. Lu tuh kenapa sih, Dep? Lu juga punya kepentingan kan ngeributin Doktif supaya dagangan lu laku atau supaya lu naik pamor. Gak usah, abis ini gue tahu nih pasti lu ngomong gini, DP dari dulu udah terkenal, udah sensasional gitu. Itu perasaan lu sih sebenarnya. Gue kenal lu, tapi kenal elunya tuh negatif gitu. Maksudnya kayak ya artis yang nggak tahu ya, menurut gue sih kuping gue denger, gue nggak suka sama tipe suara lu gitu. Jadi menurut gue nyanyinya kurang bagus menurut gue. Tapi kalau menurut lu merasa lu udah jago banget nyanyi, bagus. Gue udah Garam Jaya ya, itu bagus. Terus yang kedua, kontroversi yang nggak berguna. Kalau Doktif kan kontroversinya berguna ya, maksudnya kayak edukasi. Kalau lu kan kontroversinya ya gitu, edukasi. Terus yang ketiga apa ya, lu ngemeng panjang lebar ya. Gue coba untuk membuka diri gue, membuka otak gue untuk memahami maksud dari penjelasan lu gitu di video-video sebelumnya ini. Nggak ada, kayak kosong gitu. Mana sih? Deh, mendingan lu sekolah deh, bener deh. Lu kan punya banyak duit nih. Sekolah ya, Be. Per skincarean. Lu pikir gue nggak pakai skincare Dewi Persik? Kan gue sebagai konsumen. Udah yuk, bisa yuk, diem yuk. Goyang aja ya, goyang. Nggak usah ngebacot ya. Apalagi nge-host. Kalau host pagi-pagi ambiar diganti ya lu. Diganti nih. Pasti ratingnya melejit naik. Percaya deh. Pagi-pagi ambiar percaya dong sama kita. Pasti rating lu bagus, gak ada dia, beneran deh, yakin. Yuk, bisa yuk. Yuk, yang setuju yuk. Yuk, di tag pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar ganti hostnya, ganti biar ratingnya bagus.